yang akan mampu melaksanakan 7 tugas kewajiban seorang pemimpin versi Al-Imam Al-Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saat ini kita sudah berada di penghujung atau di masa injury time, di mana kita akan menentukan nasib negara Indonesia tercinta ini pada 5 tahun mendatang. Kita akan memilih sosok pemimpin yang akan menahkodai kemana arah Indonesia ini akan berlayar. Akankah berlayar kepada yang lebih baik, ataupun na'udzubillah akan berlayar kepada yang tidak baik. Namun sebelumnya, mengapa Islam mewajibkan kita semua untuk menegakkan sebuah kepemimpinan atau memilih seorang pemimpin yang akan mengurus dan mengatur urusan dunia negeri tercinta Indonesia ini? Di sini para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya, khususnya kita yang bernama manusia, menciptakan dalam keadaan lemah, membutuhkan yang lain, dan tidak bisa berdikari dalam mengarungi atau menjalankan kehidupan ini. Tentunya hal ini yang Allah lakukan ini mengandung rahasia yang begitu mendalam, rahasia yang begitu besar. Di sini Allah ingin menunjukkan dan mempertontonkan kepada kita bahwa satu-satunya zat yang tetap mampu hidup tanpa membutuhkan bantuan dari yang lain, bahwa satu-satunya zat yang tetap mampu eksis tanpa campur tangan siapapun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu melaksanakan kehidupan tanpa bantuan dari yang lain. Bahkan kata para ulama, terciptanya kita sebagai makhluk yang lemah, membutuhkan kepada yang lain, merupakan nikmat yang begitu besar bagi kita semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu adalah kelemahan yang menempel pada diri kita, sifat membutuhkan kepada yang lain. Hal ini semua merupakan pencegah yang akan mencegah kita dan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya tabiat manusia akan senantiasa berbuat kezaliman ketika manusia tadi merasa memiliki kecukupan dalam berbagai hal. Di sini Allah menunjukkan penjelasan kepada kita bahwa kelemahan yang menempel pada diri kita, kebutuhan kepada yang lain yang menempel pada diri kita merupakan pencegah yang akan mampu menyelamatkan kita
dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Kemudian, karena Allah telah menciptakan kita dalam keadaan lemah, tidak bisa berdikari dan membutuhkan kepada yang lain, maka Allah mewajibkan kepada kita semua untuk senantiasa mencari dan menggapai hal-hal yang menjadi faktor atas terpenuhinya apa-apa yang kita butuhkan. Dan hal-hal tersebut telah Allah ciptakan dan Allah sediakan di bumi atau di dunia yang kita pijaki ini. Oleh karena itu semua, para ulama mengambil kesimpulan, kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus memberikan antusias yang setinggi-tingginya, memberikan perhatian yang semaksimal mungkin terhadap dunia yang mana kita hidup di atas dunia itu. Dalam hal ini, sebagian ulama mengajarkan kepada kita bahwa dunia yang kita tempati ini akan menjadi baik dan mampu melahirkan hal-hal yang menjadi faktor atas terpenuhinya kebutuhan kita. Ada 6 perkara. Yang pertama adalah adanya agama yang ditaati, dan yang kedua adalah adanya pemerintah atau pemimpin yang memiliki otoritas. Yang ketiga dan yang keempat adalah adanya keadilan dan keamanan yang merata untuk semuanya. Dan yang kelima adalah kesuburan yang tercipta dalam suatu negeri. Dan yang keenam adalah adanya cita-cita yang tinggi dari penduduk suatu negeri. 6 perkara inilah, kata sebagian ulama, akan mampu menjadi penyebab dunia menjadi baik. Saat ini di Indonesia, kita semua mengetahui bahwasannya kita memiliki 3 kandidat yang salah satu dari mereka akan menduduki kepemerintahan untuk memimpin kita semua. Dari 3 paslon ini, tentunya jikalau kita ukur dengan syarat-syarat kepemimpinan yang telah diberlakukan oleh para ulama, yang mana syarat itu ada 5, maka tentunya insya Allah ketiga paslon ini sudah memenuhi 5 syarat tersebut. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka dari segala hal, dan yang kelima tidak adanya kefasikan dari paslon-paslon tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ketiga paslon ini sudah melakukan beberapa kali debat-debat yang telah diberlangsungkan oleh KPU di Indonesia. Dan juga ketiga paslon ini tentunya sudah kemana-mana untuk memberikan kampanye-kampanye tentang visi dan misi dan janji yang akan mereka berikan ketika mereka menduduki jabatan kepemerintahan ini. Namun di sini saya akan menyampaikan dari berjalannya debat yang telah diberlangsungkan selama 5 kali debat, dan dari kampanye-kampanye yang telah dilakukan oleh paslon-paslon tersebut, maka kita akan melihat siapakah di antara 3 paslon tersebut yang akan mampu melaksanakan 7 tugas kewajiban seorang pemimpin versi Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Mawardi mengatakan di dalam salah satu karyanya, seorang pemimpin memiliki 7 kewajiban saat ia memimpin suatu negeri. Yang pertama adalah pemimpin harus mampu menjaga agama penduduknya
dari penyelewengan-penyelewengan, dari penyimpangan-penyimpangan, dan juga pemimpin harus mampu senantiasa memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat negerinya agar masyarakat tersebut mampu taat kepada agamanya. Kemudian yang kedua adalah tugas seorang pemimpin yang kedua adalah pemimpin harus memberikan penjagaan, perlindungan, keamanan kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Keamanan dari ancaman-ancaman musuh dan keamanan dari kezaliman-kezaliman antar satu dengan yang lainnya. Kemudian tugas yang ketiga adalah seorang pemimpin harus senantiasa mampu menciptakan kemakmuran di negerinya dengan mampu melahirkan kebaikan-kebaikan dari seluruh sisi untuk negeri yang ia pimpin. Yang keempat adalah seorang pemimpin harus mampu mengatur jalannya keuangan yang beredar di negeri tersebut. Seorang pemimpin harus mampu mengatur bantuan negara dengan adil dan dengan sebaik-baiknya. Tugas yang kelima adalah seorang pemimpin harus mampu menyamaratakan. Tugas yang kelima adalah seorang pemimpin harus mampu menyamaratakan dengan adil dalam penetapan suatu hukum dan dalam menghadapi kezaliman-kezaliman. Kemudian tugas yang keenam adalah seorang pemimpin di dalam menjatuhkan sanksi-sanksi atau di dalam menjatuhkan hukuman-hukuman tidak boleh pandang bulu. Dengan kata lain, pemimpin tersebut harus mampu berlaku adil di dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kata Al-Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin harus benar, harus cakap dalam memilih pejabat-pejabat menterinya. Di dalam memilih pejabat menterinya, seorang pemimpin harus memilih sesuai dengan seseorang yang memiliki kapabilitas dalam bidangnya masing-masing. Dan tentunya pemimpin harus memilih pejabat menterinya, pejabat atau seseorang yang memiliki amanah tinggi. Inilah 7 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dari debat-debat yang telah diberlangsungkan oleh KPU dan dari kampanye-kampanye yang telah dilakukan oleh paslon masing-masing, tentunya kita bisa menilai siapakah di antara mereka yang akan mampu melaksanakan 7 tugas ini. Inilah syarat dan kriteria seorang pemimpin yang harus kita pilih untuk mampu mengemban dan menahkodai urusan negeri kita Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Waffaqanallah wa iyyakum ila tariqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.